gimana kalau gua perluas aja kali ya tokonya, tapi dananya kurang cukup, gimana ya? Cit, Iya Pak. jelas aja nih gue lihat toko lu. Alhamdulillah. Serius amat sih makanya dari tadi. Kenapa? Iya, ini gua lagi mikirin nih gimana cari dana buat membantu renovasi toko gua, soalnya dana gua kurang. Lu ada saran nggak? Apa ya? Oh iya, gimana kalau gue bantuin lo, bantuin ngasih modal. Jadi ibaratnya gue kayak investasi uang gue ke toko lo. Namanya akad musyarakah. Apa tuh akad musyarakah? Jadi akad musyarakah itu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihaknya itu ngasih kontribusi dana. Terus juga kesepakatan, melalui kesepakatan dan keuntungannya itu ditanggung bareng-bareng. Resikonya juga ditanggung bareng-bareng, Cit. Oh gitu. Wah, boleh tuh Pak, gue tertarik itu. Kalau gitu, gimana kalau besok kita obrolin lagi perjanjiannya? Oh boleh, siap. Siap, kalau gitu gue duluan ya, Cit. Oke siap. Ya udah. Dadah, hati-hati ya. Ya. Pak Rosyid kemudian memikirkan tawaran yang diberikan temannya tersebut. Sampai pada akhirnya, Pak Rosyid setuju dan keesokan harinya langsung membuat akad perjanjian dengan temannya. Cit, jadi ini gue ada uang 50 juta untuk nambahin kekurangan modal lo. Nah, nanti pembagian keuntungannya untuk gue 40% dan lo 60%. Kita lakukan perjanjian ini selama 2 tahun. Nah, nanti setiap akhir tahun kita lakukan pembagian keuntungan. Nah, kalau lo setuju, lo bisa nih tanda tangan surat perjanjian ini. Gimana? Oke deh, gue setuju. Akad perjanjian berjalan dengan lancar, sesuai dengan perjanjian bahwa Bu Arifah akan menerima keuntungan sebesar 40% dan Pak Rosyid sebesar 60%. Setelah 2 bulan lamanya, toko Pak Rosyid akhirnya selesai dibangun. Sekarang makin luas nih. Semoga kedepannya toko gua makin rame deh. Keesokan harinya, Pak Rosyid merekrut 2 karyawan untuk menjalankan usaha tokonya atas persetujuan Bu Arifah juga. Suatu hari, Tapi ngutang dulu nggak apa-apa ya. Gimana ya kan Bapak nggak boleh pembeli baru buat motor. Udah deh Mbak, nanti bayarnya besok aja. Ya udah, makasih ya. akhirnya pembeli yang awalnya sekali berhutang menjadi berhutang terus-menerus. Kenapa lihat kamu mukanya murung banget? Enggak, gue cuma mikirin kebutuhan di rumah makin banyak. Tapi gajian kan belum turun. Sama nih juga, gue juga mau bayar LKSD gue, tapi belum dibayar-bayar. Sabar aja ya. Keesokan harinya, pada saat Firda belum datang, Nida mengambil kesempatan untuk menggelapkan uang Ini toko. kali ya? Apa kali saat lama? Pada akhir bulan, sesuai dengan perkataan Pak Rosyid, tiba saatnya untuk Pak Rosyid memeriksa laporan keuangan toko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Di bulan ini tokonya ramai yang beli? Alhamdulillah Pak, toko kita selalu ramai pembeli. Alhamdulillah. Kalau gitu saya boleh lihat laporan keuangan di bulan ini? Silakan Pak, ini bukunya. Ini Pak, untuk laporan keuangan di bulan ini. Loh, kok pendapatan kita cuma sedikit, sedangkan yang saya perhatikan stok barang yang ada di toko ini semakin menipis. Maaf Pak, Anda terpaksa memberikan hutang kepada pembeli. Kalau tidak, pembeli akan pindah ke toko lain. Memangnya kalian tidak mendengar perkataan saya? Saya tidak sembarang orang bisa berhutang di toko ini. Apalagi utangnya 500.000, itu sangat besar menurut saya. Pembeli jika tidak kembali lagi gimana? Ya kalau balikin kok Pak, dia jadinya bakal bayar besok. Ya sudah, saya pegang kata kalian ya. Jika dia tidak membayar, kalian yang membayar semua. Ngerti? Baik Pak. Yaudah. Seminggu kemudian, hal yang sama terulang kembali.
di mana pembeli yang berhutang kembali menghutang, dan Nida yang kecanduan untuk menggelapkan dana toko. Lambat laun, produk-produk yang ada di toko semakin menipis, bahkan ada stok yang habis. Pak Roshid tidak mampu memenuhi stok produk lagi akibat penjualan yang terus menurun. Hal ini membuat Pak Roshid gelisah. Dia takut kalau hal ini diketahui oleh temannya, dia akan menarik kembali modal yang dia beri. Sedangkan pendapatan tahun ini saja belum bisa menutupi modal yang dikeluarkan. Pada akhir tahun, Bu Arifah mengunjungi rumah Pak Roshid untuk menanyakan pembagian keuntungan. Waalaikumsalam. Masuk Pak, Iya. silakan duduk. Gimana Cid kabar lo? Alhamdulillah. Nah, terus gimana? Tokonya lancar? Waduh, untuk beberapa bulan terakhir ini tokonya mulai turun karena banyak pembeli yang berhutang, dan juga gue lihat-lihat stok barang yang ada di toko semakin menipis. Karena itu juga gue rugi banyak. Oh gitu. Ya wajar sih, dalam suatu usaha kan pasti nggak selalu untung terus ya. Mungkin itu bisa jadiin pembelajaran buat lo biar gak ngasih utang ke sembarang pembeli. Itu lo ngasih utang itu pembeli yang lo kenal aja. Iya Pak, lain kali gue akan lebih tegas lagi ke karyawan gue. Sudah lama Pak Roshid tidak datang ke toko untuk mengecek laporan keuangan karena memiliki urusan yang lain. Hal ini pun semakin dimanfaatkan oleh Nida untuk melakukan penggelapan dana yang semakin besar. Menjelang berakhirnya waktu kerjasama antara Pak Roshid dan Bu Arifah, Nida memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada akhir tahun kedua, Assalamualaikum, Bu Cik. Arifah datang ke Masuk, toko Pak. untuk menanyakan Ya, bagi jadi hasil. gimana nih bagi hasil kita untuk akhir tahun ini? Waduh Pak, kayaknya gue nggak bisa kasih bagi hasilnya, soalnya penjualan di toko semakin menurun. Waduh Cid, gue kira setelah gue investasiin modal gue ke toko lo bakalan untung besar. Ternyata 2 tahun ini dapat ruginya doang. Udah deh, gue mau lihat laporan keuangan selama 2 tahun ini. Ya udah, ini Pak buku laporan keuangan selama 2 tahun di toko ini. Setelah gue periksa, kok antara stok barang dan hasil penjualan gak balance ya? Kayak ada yang ngegelapin dana gitu. Emangnya lo gak curiga sama karyawan lo? Hah? Penggelapan dana? Sebentar, gue panggilin karyawan gue dulu. Firda, tolong kesini. Ya Pak, ada apa ya? Kok bawa nggak saya? Ya, karena saya ingin menanyakan tentang laporan keuangan toko ini, soalnya stok barang dengan hasil penjualan itu tidak balance. Maaf Pak, untuk bagian kasir dan keuangan saya tidak melakukannya, tapi Sinta yang melakukannya. Saya hanya menyerapikan stok barang dan melayani pembeli Pak. Oh, jadi laporan penggelapan dana itu tidak. Iya Pak, betul. Terus sekarang lidahnya ada di mana? 2 minggu yang lalu dia memutuskan untuk resign dengan alasan ingin menikah. Aduh Cid, kalau urusannya kayak gini udah susah. Pasti karyawan ini udah kabur. Gue udah percayain toko ini ke lo, tapi lo malah sia-siain modal yang gue kasih. Iya maaf Pak, gue juga gak nyangka ternyata hasil penjualan yang terus menurun ini diakibatkan oleh karyawan gue yang menggelapkan dana. Pokoknya gue mau minta ganti rugi ya. Karena kerugian ini terjadi karena kelalaian karyawan lo adalah juga yang kurang teliti. Iya Pak, gue bakal balikin modal lo, walaupun gue harus menjual semua aset toko ini dan menutup toko ini. Setelah aset toko dijual untuk membayar ganti rugi kepada Bu Arifah, toko pun dinyatakan pailit karena bila memaksa untuk tetap membuka toko, Pak Roshid tidak memiliki modal lebih untuk menjalankan toko, sedangkan toko membutuhkan biaya operasional yang terus berjalan. Demikianlah cerita singkat tentang kontrak bisnis dan kepailitan pada suatu bisnis. Diharapkan dari cerita singkat ini kita dapat mengambil pembelajaran bahwa suatu usaha harus memiliki karyawan yang jujur serta amanah, karena kejujuran merupakan penilaian tertinggi dan aset yang paling berharga bagi suatu bisnis.